Tuh ini lapis Surabaya, dan yang ini yang duluan datang yang ini. Nah tuh sekarang ini udah diplastikin. Tuh udah berapa? Oh banyak ya, bukan 3, banyak nih kayaknya 4 plastik. Teman-teman, ketemu lagi sama yang hari ini hari Jumat dan saya libur kerja. Saya mau bikin berbagai macam kue karena sekarang kan hari libur. Kebetulan saya selalu bukan kebetulan, kayaknya udah kena kutukan ya, kalau bikin chiffon pandan pasti bantat. Terus teman katanya bilang cobain pakai yang udah jadi cuman ditambahin 7 telur ya. Di sini ada ininya 7 telur, terus dikasih 3 sendok air, terus 150 cc santan. Jadi cuman itu aja. Nah ini udah jadi. Aku juga bikin kue lapis nih, udah jadi ternyata lapisnya, kue lapis Surabaya. Terus ini juga ya udah bikin kue banana cake. Nah sekarang karena masih ada waktu, saya mau bikin pandan, kue pandan, dan semoga berhasil ya. Ini telurnya baru 2, kita tambahin lagi ya. Nah ini banana cake nya ya udah jadi, udah dipotong. Karena apa? Ini udah siang, jam makannya suami. Jadi dia mau naik ke atas lagi. Dia udah bikin roti, isinya kip ya, ini kalkun, sama isinya kas ini ya. Kas, oh brie. Ini brie enak, ini brie ya. Jadi kas putih gitu ya. Nah ini banana cake-nya dia ini 1, terus minum Fanta, ini juga Fanta putih. Jadi ini makan siangnya suami. Si 7 telur itu dikocok ya. Sekarang saya kocok nih, 7 telurnya udah saya kocok, katanya sampai lama. Kocok udah jadi ya. Maksudnya ini telurnya udah dikocok. Sekarang masukin yang pandan ini, pondan, sama 150 cc santan. Ini sambil bikin ini, saya mau sedikit curhat tentang kejadian kemarin ya. Sebetulnya lucu, tragis, dan menurut saya menyedihkan, tapi ya antara menyedihkan dan mengenaskan. Jadi ceritanya gini kan, tetangga sebelah itu dia kan 2 minggu vakansi, jadi liburan. Nah sebelum dia pergi, dia ngomong ke aku bahwa dia nitip kliko. Kliko itu tempat sampah ya, karena dalam 2 minggu itu akan ada pengambilan sampah. Kebetulan dua-duanya pada hari yang sama, yaitu hari Kamis. Jadi yaitu kliko, tempat sampah khusus untuk papir ya, kertas, dan kliko yang warna abu-abu untuk kres aspal. Selain papir, selain kertas, selain tanaman, dan selain plastik, itu masuknya ke res aspal. Jadi selain daripada itu masuknya ke res aspal. Itu biasanya res aspal itu di tetangga kita itu penuh ya. Jadi mereka itu banyak membuang di situ ke res aspal. Kalau kita ya nggak terlalu banyak res aspal itu, yang banyak itu kita sampah kertas sama sampah plastik. Jadi kalau yang lain-lain kan nggak dibuang ke res aspal, paling dibuangnya itu ya yang bekas masak ya ke HFT yang warna hijau. Nah oke, saya bilang oke, nanti tidak lupa ya, saya akan mengeluarkan sampah dia udah nunjukin tempatnya di samping rumahnya. Biasanya dia di halaman, tapi karena dia mau pergi jadi disimpan di samping halaman rumahnya. Aku udah bilang ke suami, karena dia adalah yang bertugas
mengeluarkan sampah pada saat pengambilan sampah. Jadi pengambilan sampah itu antara jam 7 sampai jam 12 kira-kira ya, di depan rumah itu yang ngambil sampah. Jadi kita harus mengeluarkan si tempat sampah itu namanya kliko. Jadi yang besar itu kita dorong dan kita simpan di depan rumah kita. Jadi begitu ada truk sampah lewat, tidak harus ngambil dulu dari rumah kita ya. Jadi udah gampang, harus disediakan di depan rumah. Ternyata suamiku lupa itu yang tetangga nggak dikeluarkan. Padahal malam sebelumnya saya udah bilang, karena dia pagi-pagi biasanya kan dia setiap hari jalan pagi ya. Saya udah bilang gini, lu jangan lupa ya itu tetangga sampahnya nanti pagi dikeluarkan. Kata dia iya. Coba bayangkan itu kenapa bisa lupa kayak begitu, padahal kan udah diingetin ya, namanya orang lupa ya, mau gimana lagi. Ini saya iniin dulu, ambil, nyalain, manasin lagi ternyata. Oke. Nah ini udah tercampur rapih ya, udah tercampur rapi ini. Jadi ini loyangnya untuk chiffon cake kayak begini ya. Ini bisa beli di toko oriental, ada di sini di Belanda banyak ya. Jadi kan si kontainer sampah itu ada dua. Nah jam 6 pagi kita keluarkan, ternyata jam 8 pagi si yang res aspal itu, sampah-sampah res aspal yang warna kliko warna keras, dia udah dibawa sama si truk sampah. Sedangkan yang papir, truk sampahnya belum datang karena truknya itu berbeda ya. Untuk res aspal beda, untuk HFT itu tanaman sayuran dan pokoknya yang biologis itu beda juga truk sampahnya. Yang udah datang itu truk sampah yang warna biru. Jadi yang warna biru, yang res aspal yang abu-abu. Dia udah datang. Jadi kita keluarin lah yang biru yang punya tetangga. Terus lu mikir, aduh kasihan ya, ini penuh sekali sih sampahnya. Terus kata saya, udah aja kan yang kita udah kosong, masukin aja ke yang kita. Kalau misalkan dia, atau kita terus terang kita lupa toh nanti 2 minggu lagi juga pas dia datang, hanya tunggu 3 hari kan, dia datang hari Minggu, dan nanti 4 hari ya, hari Kamisnya akan dibawa, kan nggak akan banyak sampah gitu rumahnya. Tapi suamiku nggak enak, dia orangnya nggak enakan kan, dia udah minta tolong ke kita, masa kita nggak amanat gitu. Itu ya namanya amanat katanya. Kita kan udah bilang mengiyakan, terus nanti dia kecewa. Terus ya mau gimana, kata saya bilang, ya udah kalau misalkan kamu nggak mau buat kecewa, sampahnya dia masukin ke tempat sampah kita. Ternyata dia enggak loh, dia nggak mau. Dia katanya mau dibuang ke tempat sampah khusus yang ada di supermarket kan, itu ada res aspal yang besar. Terus gimana caranya, kontainer itu kan besar, nggak bisa masuk ke mobil. Ternyata dia itu ya masukin ke plastik bag yang hitam, yang tempat sampah. Ada 3 plastik bag dimasukin, terus dilakban. Jadi dia tuh kayak tukang sampah aja, kayak tukang sampah di Indonesia, masukin pakai tangan. Aku ngeliatnya ngenes dan antara sebel, antara kok segitu-gitunya gitu ngebela-belain. Tapi mau gimana lagi ya, dia maunya begitu. Terus dia pakai lakban karena katanya nanti takut mobilnya bau. Dan dibawa loh, pakai mobil si sampah itu yang sudah dilakban pakai plastik sampah. Dia pergi ke supermarket karena ada tempat pembuangan sampah yang besar di situ. Begitu ke sana, teman-teman, saudara-saudara, ternyata dikunci. Jadi kita itu kan punya pasye ya, jadi kayak elektronik. Jadi kalau kita pasyenya bisa ngebuka si tempat sampah besar itu. Nah kita, karena kita sistemnya diangkutin kan dari rumah, jadi kita nggak punya sistem yang buka sendiri, karena kan kita sistemnya si sampah dibawa ke rumah, dibawa dari rumah gitu. Jadi ada truk sampah. Orang-orang lain yang biasanya yang rumahnya di apartemen
itu pakai sistem gitu, jadi dia punya tempat sampah sendiri di luar sama-sama dengan beberapa rumah mungkin ya. Terus pakai kalau buka tempat sampahnya pakai elektrik, jadi pakai pasye gitu, pakai kayak kartu debit kayak kartu ATM. Jadi nanti kalau gitu klik bisa ngebuka. Ya dia kan nggak bisa, jadi nggak bisa masukin ke situ. Terus kata dia, yuk kita ke rumah yang lama, karena rumah yang lama itu di Rotterdam, di Overski, si tempat sampahnya nggak pakai elektrik, kita buang ke sana. Aku bilang udah terserah, tapi nanti malam soalnya malu katanya gitu, kata dia. Ya udahlah terserah, karena dia nggak mau dibilangin gitu. Pas malamnya dia bilang udah males kali ya, udah malam-malam, ya nggak jadi katanya, udah aja masukin ke tempat sampah kita tuh kan. Jadi akhirnya dia tetap yang udah diplastikin itu masukin ke kliko. Nanti saya akan tunjukin ya klikonya seperti apa. Ini udah jadi nih, sambil marah-marah bin ketawa, ini udah jadi. Tinggal dimasukin ke ini ya, tinggal dimasukin ke sini. Dibakarnya 60 menit, itu saya baru 35 menit. Dibakarnya 60 menit dengan suhu 160 derajat Celcius ya. Ini ada terangannya. Oke, kita lanjut lagi ya, sambil nyuci piring, sambil nyuci ini, nyuci bekas ini nih. Enak nih, boleh begini di liken, ini namanya liken. Nah, enak, udah nggak mau cuci. Oke, lanjut dulu. Ya udah, dia ternyata masukin ke tempat sampah yang punya kita, ke kliko punya kita yang warna kreis. Jadi sampahnya yang udah diplastikin pakai tempat sampah yang hitam dimasukin ke tempat sampah kita. Ya itulah, jadi karena amanat ya, dia itu berusaha keras nyenengin, ya amanat kan, amanat namanya, orang udah diamanatkan jadi oplosin. Tapi kan saya sebagai istri lihatnya sedih gitu ya, dia ngambilin sampah orang terus masukin ke plastik gitu. Terus udah gitu dia berpikir gimana caranya ngebuang, padahal kan itu tetangga hanya minta tolong, nanti kalau pas hari Kamis tolong keluarin tempat sampah saya gitu, karena saya akan vakansi 2 minggu. Cuman itu aja sih, cuman dia sampai sebegitunya. Terus saya jadi ingat lagi cerita ibunya suami ya, ibunya Luke, mertuaku. Katanya Luke itu waktu kecilnya dia bercita-cita pingin jadi tukang sampah karena cool gitu ya kan, naik truk besar terus udah gitu turun, terus kan kayak kalau si truk itu kan, jadi si tempat sampahnya kan otomatis kan dimasukin gitu, kayaknya kayak makan gitu, kayak makan orang gitu. Terus si truk sampahnya kan di belakang ngegantung gitu. Jadi image-nya dia waktu kecil tuh asik gitu, dia pengen jadi tempat sampah, tukang sampah. Antara pingin ketawa gitu ya, inget cerita mertua aku. Terus aku bilang ke suamiku, lu kamu tercapai cita-citamu jadi tukang sampah. Sekarang kamu beresin sampah orang, masukin ke tempat sampah itu kan ya, maksudnya untungnya kering gitu ya si sampahnya, bukan sampah HFT itu kan kalau tahun kan bau ya, kalau bekas sayuran di rumah. Popok anaknya juga kan biasanya dibuang ke res aspal, itu kan punya bayi 2, mungkin itu penuhnya itu. Jadi sekarang ada di tempat sampah kita, nanti 2 minggu lagi akan dibawa sama tukang sampah. Itulah aku sambil bilang ke suami, itu cita-cita kamu tercapai dengan jadi tukang sampah. Mau liatin tempat sampahnya ini ya. Nah ini nih, kita lihat. Nah jadi yang kemarin itu yang datang tuh 2, yang warna kreis sama yang ini. Yang duluan datang yang ini. Nah tuh sekarang ini udah diplastikin. Tuh udah berapa? Oh banyak ya, bukan 3, banyak nih kayaknya, 4 plastik. Kan ini nggak mungkin ya dibawa ke mobil, jadi gitu ya, suka dukanya. Dia lagi kerja kayaknya, biasanya suka tahu kalau ngomong bahasa Indonesia ada namanya, lagi ngomongin.
Oke teman-teman ya, makanan saya udah jadi. Nanti saya liatin gimana. Yang jelas ini udah 2 ya. Tuh ini lapis Surabaya, dan yang ini banan cake. Ini banan cake mudah. Saya pernah share cara bikinnya, lapis Surabaya juga. Tapi yang paling gampang itu banan cake, tanpa mixer juga, cuma diaduk-aduk pakai sendok itu udah bisa jadi. Hanya 1 telur, terus 1 banan, terus si itunya apa, gulanya sama banyaknya dengan takarannya. Aku pakai sendok besar aja, dengan gula dengan terigunya. Itu super gampang. Terus lapis Surabaya juga gampang. Sekarang kita nunggu si chiffon cake ya, mudah-mudahan jadi. Demikian curhat saya hari ini. Jadi hari ini padat sekali sih, enggak ya, jadwal saya untuk leha-leha sebetulnya, tapi nanti ada koleha atau teman kerja datang ke rumah. Ini hitam ya, gini ya, gini jam 6 dia mau bawa makanan kepiting. Kita beli sama-sama kepitingnya, tapi dia yang bawa gitu. Kita udah pesen, maka di rumah. Terus besoknya saya subuh-subuh sekali saya mau pergi ke Brussels pakai bis dengan rombongan dari ibu-ibu pengajian. Nanti kita lihat ya, saya mau bikin vlognya juga tentang acara ke Brussels itu. Teman-teman, chiffon cake-nya udah saya angkat ya. Ternyata betul, saya tuh kena kutuk kalau bikin chiffon cake, pasti bantat. Ini chiffon cake yang udah dari perpak itu katanya nggak akan gagal. Semua orang bikin yang nggak bisa masak juga tidak akan pernah gagal. Aku ini ternyata masih gagal. Tuh, jadi bawahnya bantat. Ini walaupun nggak semuanya, tapi bawahnya bantat. Ini penampakannya ya. Kue saya hari ini. Tuh. Ini lapis Surabaya yang lezat. Ini kue banan cake. Dan ini tuh, yang ini setengahnya bantat ya, sedikit ini nih, segini nih. Bisa gini tapi rasanya enak ya, ini udah standar ya. Enak. Sayang bantat ya, bener-bener kena kutuk. Simpen dulu. Sambil minum kopi. Ini udah jam 12. Tadi habis nelpon ibu juga. Belum mandi ya, dari bangun tidur. Nanti mandinya nanti agak sorean pas ada orang datang, jadi jam 5 baru mau mandi. Jadi teman-teman, demikian vlog saya kali ini. Bikin kue 3 macam. Yang 2 pernah di share cara bikinnya. Terus ini yang chiffon cake bantat, dan curhat saya tentang suami yang tercapai cita-citanya jadi tukang sampah sesaat. Oke teman-teman, demikian vlog saya kali ini. Selamat beraktivitas. Saya mau makan dulu, santai sampai nanti sore. Dah.